Baik, selamat sore untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang penerapan Bayesian Probability pada sistem KKP diagnosis penyakit. Di mana di kelompok 4 anggota ada saya sendiri, Revolusi, kemudian yang kedua Junita C. Sewongsono, 3 Teofani E. Surman, 4 Magdalena C. S. Bau, 5 Maria Rianti Darato, 6 Maria Trianita E. Lele, kemudian yang terakhir ada Yohana Ola. Untuk pembicara pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Yang pertama, pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini ada 3 bagian. Yang pertama itu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, dan yang ketiga tujuan. Latar belakang, inferensi Bayesian atau metode Bayesian merupakan salah satu metode penyelesaian masalah berupa pengambilan keputusan yang banyak digunakan untuk menentukan nilai peluang dari kejadian dan nilai bukti yang didapatkan dari fakta tentang objek yang diteliti. Dalam bidang kesehatan, metode ini dapat digunakan untuk memprediksi atau menentukan kemungkinan suatu penyakit. Pada saat sesuai hasil konsultasi, dokter akan mendapatkan hasil diagnosis. Biasanya akan lebih tepat dan efisien apabila didiagnosis oleh dokter yang merupakan ahli atau pakar di bidangnya. Suatu keahlian atau kepakaran sangat terbatas karena keahlian itu baru dapat diperoleh dari pengalaman bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dipikirkan suatu metode atau cara untuk mempercepat keahlian seorang dokter dengan berlatih mendiagnosis dan membandingkan hasilnya dengan diagnosis komputer yang disusun berdasarkan pengalaman-pengalaman dokter pakar di bidang penyakit tersebut. Oleh karena itu, dapat diterapkan metode Bayes yang memudahkan dokter untuk melakukan diagnosis penyakit dengan menggunakan data-data yang disediakan oleh dokter-dokter pakar. Pada bagian rumusan masalah, ada 2. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan inferensi Bayesian atau metode Bayesian, dan yang kedua, bagaimana penerapan metode Bayesian dalam mendiagnosis sebuah penyakit. Yang berikutnya, tujuan. Ada 2 tujuan. Yang pertama itu untuk memahami terkait inferensi Bayesian, dan yang kedua untuk mengetahui penerapan dari penggunaan inferensi Bayesian dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk mendiagnosis sebuah penyakit. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori, di mana saya akan menjelaskan mengenai penyakit dan diagnosis. Penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif mempengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh makhluk hidup dan bukan merupakan dampak langsung dari cedera eksternal. Dan diagnosis merupakan istilah yang diadopsi dari bidang medis dan kedokteran sebagai proses untuk penentuan jenis penyakit dengan cara melihat dari gejala-gejala yang muncul. Sehingga berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa diagnosis adalah upaya menentukan penyakit atau kelemahan yang dialami seseorang melalui pengujian untuk mendapatkan suatu keputusan yang saksama atas gejala-gejala tentang suatu hal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Landasan teori yang berikutnya adalah inferensi Bayesian. Inferensi Bayesian merupakan cara membuat kesimpulan statistik, di mana ahli statistik memberikan probabilitas subjektif pada distribusi yang dapat menghasilkan data. Aturan Bayes digunakan untuk memperbarui prior, yaitu merevisi probabilitas yang ditetapkan pada kemungkinan distribusi penghasil data. Probabilitas yang direvisi akan membentuk distribusi yang disebut distribusi posterior. Nah, secara matematis dapat ditulis peluang H bersyarat E sama dengan peluang E bersyarat A dikali dengan peluang H dibagi dengan peluang E. Dengan keterangan, peluang H bersyarat E merupakan probabilitas hipotesis H terjadi jika evidence E terjadi. Peluang E bersyarat H merupakan probabilitas munculnya evidence E jika hipotesis H yang terjadi.
Peluang H merupakan probabilitas hipotesis H tanpa memandang evidence apapun, serta peluang E merupakan probabilitas evidence E tanpa memandang evidence apapun. Nah, dari persamaan di atas, kita dapat tulis kembali persamaannya menjadi peluang HK bersyarat E sama dengan peluang E bersyarat HK dikali dengan peluang HK dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, peluang EI bersyarat HK. Probabilitas bias menerangkan hubungan antara probabilitas terjadinya HK, yaitu penyakit, dengan terdapatnya fakta atau evidence, yaitu E, yang merupakan gejala yang telah terjadi. Teorema bias biasanya diterapkan di bidang kesehatan sebagai perhitungan untuk memberikan tingkat kepercayaan akan suatu penyakit berdasarkan bukti-bukti yang ada. Selanjutnya, hasil dan pembahasan pada Bayesian probability, pengambilan keputusan berdasarkan nilai perhitungan yang didapat. Nah, berikut adalah rumus dari Bayesian probability, di mana peluang dari HK syarat E sama dengan peluang E syarat HK dikali dengan peluang HK per dengan peluang E1 syarat HK. Di mana di sini ada tabel penyakit dan gejala, di mana penyakit-penyakitnya ada beberapa dari tipes, demam berdarah, dan lain-lain. Gejala-gejala dari penyakit tersebut juga terdapat di tabel, di mana dari tipes itu sendiri ada badan panas, kepala sakit, mual, mencret, lidah kotor, dan berwarna putih. Dan untuk demam berdarah juga demikian, gejala-gejalanya ada tertera di dalam tabel. Dan juga di tabel ada diberikan probabilitas dari gejalanya. Selanjutnya. Nah, ini juga masih lanjutan dari tadi. Jadi ini masih dalam gejala dan gejala dari penyakit-penyakitnya dan juga ada probabilitas dari gejalanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Slide selanjutnya, di slide ini akan dibahas perhitungan probabilitas seseorang mengidap penyakit tertentu yang ada di tabel tersebut dengan syarat gejala-gejala yang sudah dirasakan seseorang tersebut. Nah, di sini gejala yang dipilih suatu individu, kita namakan di sini user, itu meliputi badan panas, lidah kotor berwarna putih, dan nyeri pada sendi. Nah, untuk gejala badan panas, kita bisa hitung probabilitas Anda mengalami penyakit tipes, mengidap penyakit tipes dengan gejala badan panas. Nah, itu menggunakan rumus yang tadi di persamaan 2.2. Lalu untuk probabilitas mengidap penyakit demam berdarah dengan gejala badan panas, itu dengan cara yang sama juga, dengan nilai yang sudah diperoleh, demikian seperti yang ada di layar. Selanjutnya. Nah, di sini untuk penyakit malaria, campak Jerman dan campak kelenjar, kita tinjau juga probabilitas seseorang mengidap penyakit tersebut dengan syarat gejala yang tadi kita identifikasi, yaitu gejala badan panas. Selanjutnya akan diidentifikasi untuk gejala-gejala yang lain yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di slide selanjutnya ini merupakan lanjutan dari penjelasan teman saya sebelumnya. Di sini masih sama, kita masih melihat untuk gejala badan panas, yaitu kita melihat peluang dari penyakit cacar air dengan gejala badan panas. Kemudian, karena tadi penderita juga memiliki gejala, yaitu lidah kotor berwarna putih dan juga nyeri pada sendi, maka kita perlu mencari juga probabilitasnya, di mana untuk probabilitas dari lidah kotor berwarna putih dan nyeri pada sendi bisa dilihat pada slide dengan hasil yang telah didapat. Slide selanjutnya. Hasil yang tadi sudah didapat. Nah, setelah maka kita akan lihat hasilnya, di mana di sini kita akan melihat masing-masing penyakit yang pertama ada tipes. Nah, tadi sebelumnya itu kita sudah lihat di slide sebelumnya kalau tipes itu ada pada gejala panas dan juga gejala lidah kotor berwarna putih.
di mana hasil akhirnya itu ketika dijumlahkan akan dapat hasil 0,625. Begitupun dengan demam berdarah, malaria, campak Jerman, campak kelenjar, dan cacar air. Jadi kita akan melihat masing-masing, kemudian kita jumlahkan. Nah, setelah semuanya sudah kita jumlahkan, kita akan melihat di sini hasil akhirnya, di mana di sini hasil akhirnya itu terlihat bahwa penyakit yang ternyata didiagnosis oleh penderita atau penyakit yang diderita oleh penderita itu adalah penyakit tipes dengan probabilitasnya adalah 0,625. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada gambar 1, diagram aktivitas diagnosis penyakit, di mana sudah sangat jelas dari penjelasan pembicara pertama bahwa activity diagram pada sistem pakar, di mana penggunaannya itu sudah berada di pertama masuk di registrasi terlebih dahulu, kemudian masuk di pada form diagnosis penyakit, kemudian pada gejala-gejala yang dialami oleh pengguna. Nah, dari form gejala ini kita bisa memilih sesuai dengan keinginan pengguna dapat kembali mendiagnosis setelah melihat hasil diagnosis atau close untuk keluar dari form diagnosis pada kembali ke menu utama. Untuk slide berikutnya, kesimpulan. Untuk kesimpulan dari hasil diskusi kami, di mana sistem pakar ini menggunakan Bayesian probability tentunya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam mendiagnosis penyakit. Dan dengan adanya nilai Bayesian yang kita peroleh, kita dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan dari hasil diagnosis yang didapat dari sistem pakar ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kesalahan teknis di luar kendali kami. Terima kasih.